banyak hal-hal yang saya tahu sendiri. Jadi dari orang yang punya pabrik deposit ke kami akhirnya rugi, ada yang keluarganya harmonis mungkin pakai duit keluarga, duit apa untuk deposit di kami dan akhirnya kalah. Ada beberapa anak yang menggunakan dana orang tua atau investornya untuk trading di kami, rugi juga. Saat itu dosa jariah saya banyak gitu, maksudnya setiap malam ini kepala cabang saya ini dugem apa untuk meyakinkan investor deposit 1M, 2M gitu, diajak dugem, dikasih wanita, dikasih apa gitu-gitu sih sebenarnya. Tapi potensinya luar biasa hasilnya. Kalau saya jalankan ini mungkin jadi kecirit ya mungkin. Dan target kami mesti setiap bulan tuh mesti rekrutmen. Anak yang fresh itu kan kami rekrut, kita kasih gaji gede, kasih mobil, keliling-keliling baju cantik-cantik gitu-gitu. Harapannya sekitarnya, kakaknya, orang tuanya biar investasi di kami. Kami setoran ke luar negeri per bulan tuh $1 juta. Dari orang-orang ribuan orang member kami di Indonesia itu belum ada zamannya internet marketing, apa Shopee apa dan lain-lain, kami sudah belajar internet jadi agen, sudah punya agen-agen juga gitu. Saya berasal dari Kota Bondowoso. Orang tua waktu itu ayah saya jadi sopir tangki minyak tanah saat itu. Ibu saya guru SD, tapi qadarullah mereka berpisah saat saya masih TK. Saya ikut ibu, kemudian ibu menikah lagi. Saya kecil dari SD, SMP itu memang saya sudah nggak mau jadi guru gitu karena gaji guru kecil banget pada tahun itu. Setiap pagi atau siang pulang sekolah itu bantu ibu kadang buat es yang masih cair-cair itu dimasukin ke es lilin. Saya masukkan ke freezer, paginya saya toto di mana termos seperti itu. Kadang ada nasi kita goreng gitu, ada buah-buahan di manisan-manisan untuk ibu menambah pemasukan keluarga itu sambil ditaruh di kantin sekolah. Kalau saya pengen makan enak, jadi saya keliling ke muridnya ibu waktu sore kan ngelesin. Saya tagihin uang lesnya gitu, 5.000 biar saya bisa beli ayam seperti itu. Jadi karena memang kami pagi biasa mungkin tahu tempe kecap, jadi seperti itu. Pada tahun itu tahun 97, kawan ibu yang anaknya lulus dari STM Telkom dan menjadi orang gitu. Jadi gajinya gede gitu. Akhirnya saya memutuskan saya coba tes dari 1.200 pelamar yang untuk tes itu yang diterima hanya 120 seperti itu. Dan ada cerita menarik. Saya mengajak kawan-kawan yang di Bondowoso jadi untuk tes di STM Telkom. Ada beberapa kawan 5 atau 6 itu yang punya mobil saya dekatin gitu. Ada tes nih di Malang, kalau lulus langsung jadi pegawai Telkom dan gajinya gede. Sama bapaknya diantar untuk tes di Telkom. Jadi kami bertujuh kalau tidak salah, dan ada pengumuman ternyata yang keterima saya dan kawan saya, yang punya mobil nggak keterima gitu. Jadi tapi alhamdulillah beliau sekarang udah jadi penegak hukum dan memang udah ya mungkin jodohnya mungkin ya dia sudah jadi orang juga sih seperti itu. Panggil John tadi, cuma panggil John. Ada. Di sana langsung dia jemping dah. Jadi selama saya di SMK Telkom, jadi dari tahun 97 sampai tahun 2000, alhamdulillah ibu saya sangat bersemangat dan berkompeten, selalu mengirim kiriman. Ya motivasi saya juga untuk bisa lebih baik lagi. Ibu pernah waktu ngirim uang, waktu ketemu dia kasih ketirnya gitu. Jadi uang yang dikirim ke saya itu gaji ibu gitu loh. Jadi ibu makan dengan gaji bapak sama sambil jualan-jualan gitu. Makanya saya berpikir saat itu memang kecil banget gitu loh, tahun 97, 98. Ibu MBA saya penuh untuk kalau di STM Telkom. Nggak lebih, nggak banyak gitu loh kalau ibu. Tapi memang saya dari kelas 2, kelas 3 itu sudah biasa bisnisnya gitu. Jadi kalau kawan-kawan STM Telkom itu mau fotokopi apa, saya koordinir gitu-gitu. Sempat dengan sahabat saya namanya Bang Eko, karena dia orang Bunul, orang Malang, punya sepeda motor satu-satunya kawan yang di Malang punya sepeda motor. Waktu itu zaman komputer 486 atau apa, kami berdua ngerakitin kawan-kawan komputer. Kadang pernah juga kami kulaan monitor ke Surabaya, sewa espas, terus sama berdua nawarin ke beberapa toko komputer di Kota Malang gitu. Pada saat lulus STM Telkom itu banyak perusahaan-perusahaan yang hadir ke sekolah. Saat itu ada hadir PT Telkomsel. Tahap penyaringan pertama, saya itu termasuk 20 orang yang lolos untuk tes selanjutnya. Saya minta doa ibu, minta doa kepada Allah, ya Allah, ini mungkin jalanmu ya Allah, saya bisa sampai ke titik 20 orang terbaik di Telkomsel. Oh, insya Allah keterima, saya akan membahagiakan ibu, saya akan membahagiakan keluarga. Ternyata 10 orang yang diambil untuk bekerja di Telkomsel Jakarta. Saat pengumuman itu, ternyata saya nggak termasuk 10 kawan yang hadir di Telkomsel
Telkomsel untuk dijadikan karyawan ya. Saat itu saya jatuh banget, ya Allah, kenapa ya Allah ini kok nggak jadi? Saya sampai kecewa sama Allah, putus asa saat itu. Lulusan STM Telkom yang nggak direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar, magang di PT Telkom Malang, Jalan Ayani di situ. Kiriman ibu itu kan 300 ribuan saat itu. Saya mendapat honor sekitar 225. Waktu itu ibu dipikir setelah lulus kan langsung bekerja gitu loh. Jadi waktu nelpon, katanya udah kerja, tapi kok masih dapat kiriman gitu. Mungkin ibu mengalokasikan dana untuk adik, itu yang terngiang-ngiang gitu di pikiran saya. Wah, ini saya harus mencari pekerjaan yang lain saat itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari lowongan pekerjaan, penjaga warnet, primanet seperti itu di Kayu Tangan. Saya coba ke aplikasi, akhirnya saya dipanggil untuk tes di warnet. Tesnya itu di pabriknya. Saya bingung, Pak, ini kerja di warnet apa di pabrik? Oh, di warnet ya, bilang gitu. Waktu rekrutmennya itu seperti kayak karyawan pabrik, jadi tesnya mau macem-macem ini jaga warnet kok tesnya mau macem-macem, suruh ngisi itu. Kedua itu saya tanya gajinya berapa, saya bilang gitu. Akhirnya gaji pertama UMR tahun 2000 itu 325. Alhamdulillah, ini sudah saya nggak butuh kiriman ibu. Kemudian saya bekerja di Primanet. Saya ingat, saya mengumpulkan duit itu, saya membeli TV 21 in merek Kristal, saya ingat itu. Karena di rumah TV-nya kecil, tahun 2000-an, memberikan hadiah dari bekerja saya ke ibu untuk sebuah TV Kristal itu saya ingat. Ya, saya belinya di Malang, saya otong-otong itu di naik bis ke Bondowoso. Saya kasihkan ibu, ini bu hasil kerja keras saya. Dan alhamdulillah memang perjalanan, mungkin kemudahan dari doa ibu luar biasa untuk saya untuk lebih berhasil lagi seperti itu. Momentum yang terbaik untuk perubahan hidup saya itu tahun 2003 saya memutuskan menikah. Menikahnya itu ya waktu jaga warnet saya dikenalkan seorang gadis, dia bekerja di Ramayana bagian sepatu homipad. Kami memutuskan 2003 menikah. Istri anak terakhir dari 7 bersaudara, kakak-kakaknya sangat membantu kami untuk pernikahan. Hidup pertama sama mertua. Jadi saat menikah tuh kalau masuk siang, saya paginya tuh nyuci popok-popok anak gitu. Kita belum mampu beli popok saat itu, jadi saya istri ngelipat-ngelipat kain-kain gitu untuk popok. Jadi setiap pagi saya harus cuci dan ada kotoran-kotoran anak pertama saya saat itu. Dan saat itu saya berpikir cukup di sini, mungkin saya ingin menyenangkan istri saya ingin menyenangkan anak saya ingin membahagiakan mereka, bahwa saya harus bisa memberi hidup yang lebih baik buat istri dan anak-anak itu. Jadi waktu anak saya pertama lahir, saya itu masih jaga warnet gitu lah. Jadi istri udah nelpon dari jam 12 tuh sakit ya. Saya masih nggak ada yang jagain saya seperti itu. Setelah subuh ternyata kontraksi istri tuh luar biasa banget gitu loh. Dia memaksa saya, kamu harus kesini, ini sudah mau lahir, saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan sama pak parkirnya itu, saya telepon kawan saya nggak diangkat-angkat. Akhirnya saya titip parkir yang jaga malam itu untuk jaga warnet. Saya tanpa sepengetahuan bos, saya keluar pulang untuk menemani istri untuk melahirkan. Itu kebetulan di bidan dekat rumah juga. Saya biarin aja jaga warnet, uang hilang atau apa, saya pikir ya penting tinggal mohon maaf, saya begitu. Akhirnya saya menemani istri untuk melahirkan dan alhamdulillah anak pertama lahir normal saat itu. Memang kondisi ekonominya si gaji penjaga warnet kan kecil, nggak salah dulu melahirkan masih 200 ribuan seperti itu. Waktu kelahiran anak kedua juga istri sudah kontraksi, tapi kami keluar kayak baik-baik saja gitu lah, sepeda motoran keluar, jadi istri bisa nahan kesakitan itu. Kita keluar sepeda motor, balik sudah bawa bayi. Tetangga-tetangga kaget semua, loh katanya kayak keluar biasa jalan-jalan kok pulang-pulang bayi gitu. Jadi ya memang anak pertama kedua kami lahir normal pun tidak menginap gitu loh. Jadi lahir bersih udah langsung dibawa pulang. Emang di bidan-bidan yang murah-murah saya harus berubah, maksudnya ekonomi saya harus meningkat gitu loh. Jadi bagaimana saya nggak hanya di warnet aja untuk mencukupi nantinya anak-anak saya. Sambil jaga warnet saya cari potensi-potensi apa yang ada di warnet. Ada salah satu member kami namanya Mas Eras, bolak-balik ke warnet, ngapain ini saya bingung. Akhirnya saya dekatin, ternyata dia seorang programmer. Tahun 2003-2004 itu kan terkenal money game-nya itu yang ada semua sistem mesin uang otomatis, Joko Susilo apa dan lain-lain. Dan beliau Mas Era ternyata sebagai programmernya untuk buat sistemnya. Kok gaya hidupnya berubah, sepeda motornya bagus apa dan lain-lain. Wah ini keren ini, saya bilang gitu. Akhirnya saya memutuskan ya deh saya coba mengcopy Mas Eranya itu. Saya cari kawan-kawan yang waktu di STM Telkom nih. Sebenarnya
STM Telkom itu kan belajar IT juga gitu, tapi saya nggak mudeng juga gitu. Saya waktu di STM Telkom tuh sering ikut organisasi-organisasi. Siapa nih yang bisa, kawan saya yang masih di Malang yang bisa program? Saya ada satu sahabat namanya Mas Adi Wahyu Widodo, kuliah di Brawijaya, teknik elektro, tapi dia pandai informatika. Mas Adi untuk kolaborasi dengan ide-ide yang ada di saya gitu, karena saya sudah ikut macam-macam network marketing. Akhirnya proses pendekatannya juga susah banget itu. Mas Adi kan nggak percaya ini mau bisnis online apa dan lain-lain. Satu, kedua, ketiga mungkin dia sumpah kayak ya wes tak buat dia gitu. Dan dibuatkannya itu saya juga ngotot juga, namanya ide ya, dan sudah nikah dan ingin dapat penghasilan seperti itu. Kan Mas Adi tinggalnya di Tumpang. Jadi dia mau garap tuh malam, Mas. Jadi Tumpang tuh kalau malam tuh kan eranya begal-begalan gitu, Mas. Malam ke sana, pulang tuh kadang jam 12, jam 1 gitu, biar mendampingi Mas Adi buat untuk biar segera launching gitu. Saya takut begal, jadi saya nyari sepeda motor barengan gitu loh, Mas. Jadi ada orang sepeda motor lewat, saya deketin. Saya dikira begal, jadi gebut-gebutan. Mas bareng Mas dia gitu. Dan alhamdulillah akhirnya program itu selesai. Kita promosikan 2009-2010an. Alhamdulillah respon pasarnya bagus. Pertama saya hasil yang banyak tuh, saya ingin menyenangkan programmer saya gitu. Pada saat itu belum ada flash disk apa dan lain-lain, saya belikan yang flash disk saat itu mungkin 300-400 ribu. Saya belikan laptop, saya belikan alat-alat apa biar Mas Adi nyaman seperti itu. Kolaborasi itu, akhirnya saya bisa membeli rumah pertama saya dari hasil network marketing saat itu. Jadi momentumnya MLM sudah habis, kami sepi. Saat sepi itu, saya dapat penawaran dari sahabat saya juga dulu waktu jaga warnet, Iputu Sudiarta, kami biasa manggil si Alek. Jadi waktu saya sudah keluar dari warnet, saya ada sisa duit 20 apa 30 juta itu, si Alek datang ke saya, bro ini ada bisnis keren nih, investasi, nanti bisa jadi gede, jadi 10 juta, bisa jadi 20 sampai 30 juta seperti itu. Akhirnya kita masukkan ke Alek. Nggak sampai 2 minggu duit itu habis. Ini bisnis opo saya gitu. Saya mencari apa ya, bisnis apa ini seperti ini. Di luar negeri itu perusahaan broker forex juga dengan dana kecil. Kami mencoba juga dana di luar negeri itu, jadi cuma 1 juta, 100 ribu, 200 ribu. Kita trading di perusahaan forex luar negeri itu, ternyata juga habis juga gitu. Wah ini bisnis opo, saya bilang gitu. Kami memutuskan, istilahnya itu AIB, Introduce Broker. Perusahaan kami di luar negeri untuk mencari member di Indonesia. Untuk trading di falas ya, mata uang itu, bukan sebagai pemain, kita sebagai IB, Introduce Broker di Indonesia. Dari komisi kecil, akhirnya komisi kami meningkat. Lompatan Rizky luar biasa gitu, yang menjadi tanya jawab terus di benak saya dan termasuk istri saya. Jadi ini kan forex, jual beli apa dan lain-lain gitu, tapi kan saya kan cuma cari member yang trading, yang ngelos kan nasabah sendiri. Saya sampai sempat membeli Primanet 2. Jadi kan Prima itu ada 2, Primanet 1 di Kayu Tangan, Primanet 2 di Borobudur. Sebuah kebanggaan. Dulu jaga warnet, sekarang punya Primanet. Walaupun hasil dari Introduce Broker itu luar biasa setiap bulannya, tapi bank saya, kredit saya juga dan lain-lain juga banyak. Mungkin ini ya, tidak ada keberkahan dalam harta saya. Jadi saya bisnisnya tuh berbarengan sih. Saat saya owner jadi Primanet 2, saya juga buat di sebelahnya itu ada warnet kita, jadi untuk khusus game-game itu. Saya nyoba berbagai bisnis, gagal semua. Jadi sempat bisnis server pulsa juga gagal. Pada saat itu momentum server pulsa tahun 2012-13 itu lagi momentum. Staff yang saya percayain tidak amanah, sempat juga punya rental mobil dan lain-lain, sempat dibawa kabur juga. Jadi saya berpikir apa yang memanfaatkan internet gratis ini, yang karena warnet itu sudah bayar bulanan gitu. Saya akhirnya memutuskan 2013 itu juga buat Star Property. Jadi agen properti, nyari rumah apa dan lain-lainnya sambil trading juga. Dan pada tahun 2014 itu saya memutuskan untuk setelah belajar dan lain-lain, ada sahabat saya Mas Musa, Mas Rian itu mengajak saya ke Jakarta untuk seminar pengusaha tanpa riba. Ternyata saya dibuka. Jadi apa yang sudah saya dapatkan, sudah yang saya dapat peroleh, kenapa kok cepet habis, kenapa cepet hangus, hasilnya besar tapi kok ada bank, ada kartu kredit apa dan lain-lainnya. Saat itu kondisi saya baik-baik saja gitu loh. Jadi saya pikir nunggu bangkrut aja deh hijrahnya. Gitu. Tapi setelah pulang dari Jakarta diminta semua berikrar. Jadi bagaimana semua dilepas, bahwa dunia ini hanya sementara, bagaimana kita bisa mencukupi anak-anak kita dari harta yang halal, dari yang bersih. Berpikir, saya memutuskan saya nggak hijrah di kondisi nol. Saat hijrah itu penghasilan net profit saya dari komisi itu 1M bersih, Mas. Saya kasihkan ke 7 tim
Forex ini 7 tim saya yang IB ini yang saya kasihkan semua penghasilan itu. Tapi saya waktu hijrah itu saya berjanji sama Allah, ya Allah, kamu pasti akan memberi jalan kepadaku 1 M per bulan dengan cara yang kau ridhoi, seperti itu sih. Saya lepas, saya tinggalkan semuanya itu, saya fokus di starproperty.com. Itu cikal bakal saat saya hijrah, saya fokus di Star Property. Star Property cikal bakal Primalen semuanya. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Jadi ada orang menitipkan lagi sakit, dijual ke kami, akhirnya oh ini kok murah gitu, akhirnya saya beli. Saya bongkar, saya jadikan kos-kosan 3 lantai. Saat itu saya sudah nyaman, oh saya ini punya penghasilan passive income untuk mencukupi keluarga. Jadi ada salah satu mentor saya di properti itu, loh kamu masih muda gitu, ngapain punya kos-kosan? Kos-kosan kan untuk orang pensiun atau orang sudah nggak giat kerja dan lain-lain gitu. Mumpung masih muda, cari tantangan lebih. Akhirnya itu yang terngiang-ngiang di saya. Proyek kedua itu kami ada menjual tanah di belakang UIN, DP-nya 2-3 M gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan yang proyek pertama itu saya jual buat DP menjadi proyek kami yang kedua. Jadi di situ ada 6 ruko, 20 rumah, unit kos, dan alhamdulillah 1 tahun itu juga selesai. Kami putar lagi ke DP 5 Tunggul-Wulung. Saya menjual perumahan, perolehan lahan dan lain-lainnya tanpa melibatkan bank. Saat ini Primalen berkembang, saat ini ada 7 titik perumahan yang sudah dikembangkan, yang lagi berkembang. Kenapa pemilihan Primalen? Jadi karena memang saya dulu kan kerjanya di Primanet, jadi saya biar selalu mengingat-ingat, jadi bahwa dulu saya lahirnya dari Primanet, akhirnya saya gatok-gatokkan aja, akhirnya Primalen, seperti itu. Juga ada goda-gadoknya juga si Prima, Pak Rendra, Ibu Mira, saya dan istri, seperti itu. Jadi saat saya memulai bisnis hijrah tanpa bank, tanpa riba, tanpa denda, konsep itu saya sudah ada perumahan di Prima Tunggul-Wulung. Saat itu kami sudah open, sudah pemerataan lahan, sudah menjual. Kami masih pakai bank. Jadi saya ujuk-ujuk datang dari Jakarta, langsung datang ke kawan-kawan. Kita hijrah, kita nggak pakai bank. Loh Pak, ini jualan rumah pakai bank aja susah Pak, dia bilang gitu. Kok tanpa bank, tunai lagi, dan harus cicilnya paling mentok 2 tahun gitu-gitu. Tapi karena yakin, jadi saya yakin bahwa Allah akan bantu, Allah akan support jika kita berada di jalannya. Akhirnya kawan-kawan marketing, kawan-kawan manajemen akhirnya mengikuti instruksi yang saya berikan, dan alhamdulillah ternyata Allah berkehendak baik. Jadi respon pasar bagus, penjualannya juga lancar. Akhirnya kami berkembang Mira Residen. Jadi Mira Residen itu nama istri saya. Jadi saya ingat ada 2 bidadari yang selalu mensupport kita, mensupport suami untuk berhasil untuk bisa berkembang baik. Jadi saya memiliki ibu saya dan istri saya. Jadi saya memberi sebuah penghargaan di sebuah nama perumahan. Jadi Mira Residen. Ada kebetulan di sini kita di Adina Residen itu nama ibu saya. Dan alhamdulillah hampir 5 tahun respon pasar bagus dan Allah memberikan kemudahan, dan alhamdulillah janji Allah benar jika patuh, taat, dan insya Allah Allah mudahkan kita dalam berbisnis seperti itu. Sebelum pandemi itu kami memang setiap tahun memberangkatkan 5-6 karyawan terbaik untuk umroh, dan salah satunya dari 5 atau 6 itu tukang. Jadi tukang yang rajin ke masjid, yang setiap duhur atau asar itu ke sholat di masjid, kami juga hadiahi umroh juga. Kemudian juga karyawan juga ada penilaian-penilaiannya itu yang terbaik, itu kami umrohkan juga setiap tahun. Nah, untuk masalah pandemi ini masih berhenti, nanti kalau sudah kami buka lagi, budaya itu akan terus kami berikan. Jadi di Bondowoso itu ada The Prima Bondowoso. Jadi memang tumbuh atau bermula juga pada tahun 2017 saat awal-awal hijrah. Niatnya ingin ibu bangga gitu loh. Jadi saya di situ alhamdulillah ada 7 hektar untuk The Prima Bondowoso. Tapi cash flow-nya nggak ada Mas, karena kami kan ngopi paste. Jadi di sistem yang di Malang, tanpa bank, tanpa denda, kayak kopi paste di sana. Walaupun rumahnya murah, tapi kan DP-nya gede. Padahal saat itu sudah saya diinformasi sama kawan-kawan komunitas itu bahwa daerah Tapal Kuda, Bondowoso itu daerah merah. Jadi maksudnya sering nunggak cicilan. Terus pangsa pasarnya kan harus menengah ke bawah, yang harus pakai cicilan 15 tahun apa dan lain-lain. Kalau di Primalen kami kan nyicilnya paling mentok ya 2-3 tahun. Itu akhirnya Bondowoso sampai saat ini masih ada gitu. Padahal yang lainnya sudah selesai, sudah ini gitu. Tapi nggak apa-apa ya Bang, ya janji Allah bener berarti kan. Oh, ibu bangga, ya ibu bangga, tapi proyeknya ya tetap ada gitu. Berarti nggak apa-apa. Jadi buat tabungan bagi saya. Dan yang ada di Malang kebetulan
Di sini ada Adina Residen, insya Allah ini yang paling terluas yang milikin Primaland. Kalau Allah mudahkan bisa lebih dari 10 hektar. Di proyek pertama kami ada 3,5 hektar. Terus di Mira Residen itu sangat dekat sekali dengan Brawijaya. Jadi di Jalan Vinolia, di dalam perumahan Vinolia Inset, situ ada 3 hektar, ada kawasan, ada rumah kos juga. Kemudian kami juga ada, kebetulan anak saya belakangnya itu Asara, jadi kami ada Asara Residen, Asara Townhouse, tapi lahannya cuma kecil-kecil antara 3.000 sampai 4.000. Kita ada Salvia, di situ ada 30-an rumah kos, jadi itu masih kita perdagangkan, jadi baru laku 4 atau 5, itu di dekat Merjosari. Kemudian kami juga ada di Kafling Kos Watu Gong. Memang awal-awal kami sebelum ke perumahan kami jual rumah kos juga, jadi karena Malang kan kota pendidikan, terus kota wisata juga, jadi kami tawarkan rumah atau rumah kos untuk sarana investasi para pembeli di hari tuanya nanti. Kemudian juga ada yang terbaru juga, kami ada konsep mencari value-value yang beda, jadi kami ada Puri Astagina, itu di dekatnya jembatan yang akan selesai akhir tahun ini di belakang Unmu. Di situ ada Puri Astagina, konsep Jawa-Jawa gitu, jadi dibalut sama keramahan dunia islaminya. Saat ini tim kami 70% sampai 80% tuh ex-banker semua. Timnya luar biasa, akhirnya kami bisa berkembang seperti ini. Dan di konsep yang kami usung hunian islami yang tanpa riba itu, kenapa di Primaland kami nggak sampai ke zona 3 atau zona 4 kota Malang, jadi kami cuma berada di kota Malang. Hitungan cuma paling nggak jauh dari kampus, dari Soekarno-Hatta gitu. Target market kami menengah ke atas, yang notabene yang sudah mapan, yang sudah mengerti prinsip-prinsip islami. Dan akhirnya untuk cicilan kami nggak panjang-panjang, mentok itu paling 2 tahun dengan DP yang gede 30-50%. Jadi kami menjual konsep, menjual kawasan, menjual value-value kayak di Adina nih, kesempurnaan hunian islami. Di situ akan lengkap, ada di sebelah itu ada lapangan berkuda, nanti ada kolam renangnya, ada lapangan memanahnya. Jadi kami memang menargetkan di kami harga mulai 600 sampai 700, itu DP-nya pun besar, minimal 30-50%. Dan alhamdulillah sampai saat ini untuk kendala macet apa dan lain-lainnya itu nggak sampai dari 2-3% tuh. Jadi kalau macet ada alasan yang masuk akal ya kami tunggu. Sempat juga ada sahabat saya yang membeli di The Prima itu meninggal, kemudian diteruskan sama istrinya. Kami tanya kemampuannya berapa, Mbak, cicilan sekian, ya udah kami reschedule untuk pencicilannya. Jadi nggak banyak dan nggak begitu mengganggu cash flow perusahaan. Ternyata memang janji Allah benar gitu loh. Jadi sampai saat ini yang sudah saya tinggalkan, alhamdulillah kembali setiap bulan saya dapat penghasilan yang seperti yang waktu di IB atau di Forex. Masya Allah, janji Allah luar biasa, mendapatkan yang terbaik dari Allah untuk terus berjalan di jalannya. Dan akhirnya konsep atau narasi yang saat ini Primaland usung, bahwa bagaimana Primaland akan mewujudkan hunian islamis yang seluas-luasnya. Pendidikan kan berawal dari rumah. Bagaimana Primaland mewujudkan bersama-sama bahwa lingkungan ini, anak-anak yang dekat masjid, anak-anak yang dekat sunnah, ketika orang tuanya bekerja di luar dan lain-lain, dia akan tenang bahwa oh nanti akan mengaji di lingkungan yang bagus dan tetangga-tetangga yang alhamdulillah konsep kami memang harus 100% muslim. Tapi kami tidak eksklusif, semua bisa masuk, semua bisa berbaur, bersama-sama mewujudkan peradaban ini. Setidaknya bagaimana kita bisa sedikit berarti untuk membangun peradaban Islam melalui hunian islami yang seluas-luasnya. Nantinya nggak cuma di Malang, kami bermimpi besar bagaimana Primaland ini bisa hadir di semua kota, bisa mewarnai, bisa mengikut meramaikan bahwa hunian islami, properti syariah bisa hadir dan amanah. Membangun hunian islami, saya pikir saya nggak harus sendiri gitu loh. Saya ingin bermimpi luas, ingin mengajak semua orang untuk bersama-sama, karena dengan membangun islami, investor juga mendapatkan hasil imbal baik yang baik, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah investasi amal jariah. Insya Allah, jika Allah mudahkan, jika roadmap kami Primaland untuk 2025 ini untuk menjadi perusahaan terbuka atau IPO, jadi menawarkan saham kepada khalayak publik untuk bersama-sama bersama kami membangun peradaban islami. Kenapa harus IPO?
karena saya berpikir pengalaman kami ke belakang gitu. Jadi di Malang ini ada beberapa lahan. Ada salah satu lahan kemarin kami survei 90 hektar 27 tahun nganggur. Ya Allah, ini jika dikelola oleh tim yang profesional dan keren. Jadi nganggurnya kenapa? Mungkin bapaknya meninggal, warisnya mungkin ribut atau susah mengaturnya seperti itu. Kan eman gitu loh. Kalau 27 tahun di tangan Primalan sudah berapa? Dari 90 hektar udah jadi ribuan hektar saya bilang gitu. Jadi dibutuhkan tim yang luar biasa untuk menghandle sebuah perusahaan. Saya pikir harus dengan IPO karena peng-IPO kan terbuka. Jadi pengawasan dari luar, audit, investor juga hadir sebagai pemegang saham dan kritis juga. Saya pikir dengan membentuk sebuah tim luar biasa yang kuat, IPO itu sangat penting bagi kami untuk next level selanjutnya untuk peradaban ini. Saya di Primalan saya nggak mau one man show seperti ini, Jan. Ada juga cerita-cerita perusahaan yang collapse padahal waktu dipegang orang tuanya atau orang one man show itu baik dan lain-lain, tapi kalau dia jatuh sakit, meninggal dan lain-lain kan pasti berantakan. Jadi saya nggak harus memiliki 100% di Primalan, saya cukup berapa persen, tapi perusahaan ini dihandle oleh orang-orang luar biasa, tersistem yang baik dan bisa berkembang untuk peradaban ini. Ada mimpi Primalan yang saat ini memang kami mimpi-mimpikan, yaitu bagaimana kami bisa menyentuh kalangan menengah ke bawah. Bahwa Pak, saya ingin perumahan hunian Islami, konsep Islami yang cicilannya 1 juta seperti itu. Jadi ini masih mimpi kami, semoga Allah ridho dengan adanya mungkin kami 2025 kami IPO dan dana yang masuk ke kami menitipkan atau berkembang bersama kami, karena kalau terbuka kan milik orang banyak, dan kami ingin salah satunya mewujudkan bagaimana mengantarkan saudara-saudara kita yang menengah ke bawah yang cicilannya hanya 800.000 atau 1 juta untuk memiliki rumah dengan konsep hunian Islami tanpa bank, tanpa denda, dan membuat kawasan hunian Islami yang tenang, yang tentram, dan bahwa bisa gitu loh. Walaupun saya sudah meninggal, saya ingin tim luar biasa ini mewujudkan mimpi-mimpi kita, membangun hunian Islami seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia Raya. Nama saya Rendra Mas Derajat Syafaat, sebagai owner Primalan, hunian Islami terbesar, terluas di Kota Malang yang mengusung konsep syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.